Setelah libur, Persib langsung latihan lagi. Uji coba ketiga, Persib Bandung menang 2-0 lawan Persita Tangerang. Sadil Ramdhani comeback cetak 2 gol di menit ke-70 dan 81 di lapangan pendamping GBLA. Jadi harapanku saya Bojohan Hodak ungkapkan hal ini. Penasaran? Simak berita lengkapnya di sini. Hahaha, bobotoh auto bahagia. Jakmania Persija malah tambah nangis kejang. Legenda mereka Bambang Pamungkas belak-belakan akui Persib lebih hebat dan perkasa daripada Persija. Sampai bilang begini, wah ada apa ini? Simak faktanya di sini. Gerak satset, manajemen harus segera dilakukan. Persib Bandung datangkan Jackson Irvin, pemain asal Australia untuk menggantikan peran Tyrone Del Pino yang hijrah ke Malut United di kontrak 3 tahun ke depan. Jadi tuntutanku, usai statistiknya musim ini begitu menawan. Penasaran kan? Langsung tonton video ini sampai kelar. Alhamdulillah, doa bobotoh terkabulkan. Resmi diumumkan beberapa jam yang lalu oleh media nasional. Sponsor kelas dunia resmi gabung Persib. Persija jelas gak mampu ini. Hahaha. Siapakah mereka? Temukan faktanya berikut. Mantap, makin yakin menang lawan klub Australia. Frans Putros di luar dugaan buat pernyataan jujur begini usai rasakan atmosfer latihan di kota Bandung. Ungkap satu kejutan spesial. Wah, apa nih? Yuk saksikan semuanya di sini. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Setelah libur, Persib langsung latihan lagi. Uji coba ketiga, Persib Bandung menang 2-0 lawan Persita Tangerang. Sadil Ramdhani comeback cetak 2 gol di menit ke-70 dan 81 di lapangan pendamping GBLA. Jadi harapanku saya Bojohan Hodak ungkapkan hal ini. Penasaran? Simak berita lengkapnya di sini. Setelah 10 hari menjalani pemusatan latihan di Thailand, Persib akhirnya kembali menginjakan kaki di Bandung dan langsung tancap gas. Latihan perdana digelar di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Pelatih Persib, Bojohan Hodak, terlihat puas dengan kondisi anak asuhnya. Menurutnya para pemain tampil bugar secara fisik dan stabil secara psikologis. Semua pemain mendapat 2 hari istirahat. Anda bisa lihat hari ini semuanya dalam suasana hati yang baik. Mereka bermain bagus saat latihan dan sekarang kami menunggu uji tanding, ujar Hodak setelah sesi latihan. Nah, uji tanding yang dimaksud bukan sembarang laga. Persib akan menjajal kekuatan Western Sydney Wanderers, salah satu klub top dari Australia, dalam laga persahabatan internasional yang akan digelar di Stadion GBLA, Sabtu 2 Agustus 2025. Laga ini merupakan bagian dari Pesta Biru Persib, event spesial menyambut musim baru yang tentunya ditunggu-tunggu bobotoh. Hodak menegaskan bahwa laga uji coba ini punya nilai strategis yang tinggi. Mereka termasuk 4 tim terbaik di Australia. Mereka akan bermain di Liga Champions Elite tahun depan. Jadi, Anda memang harus melawan tim kuat. Kami bisa saja bermain melawan tim lemah dan menang 5-0, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi kami butuh pertandingan yang berat, seperti tim-tim yang kami lawan di Thailand. Inilah jenis pertandingan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan, tegasnya. Sikap realistis dan ambisius Hodak ini menunjukkan keseriusannya membangun tim yang solid, bukan hanya kuat di atas kertas. Lalu bagaimana menurut kamu, bobotoh? Apakah Western Sydney Wanderers lawan yang tepat untuk mengukur kekuatan Persib sebelum kompetisi dimulai? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Hahaha, bobotoh auto bahagia. Jakmania Persija malah tambah nangis kejang. Legenda mereka Bambang Pamungkas belak-belakan akui Persib lebih hebat dan perkasa daripada Persija. Sampai bilang begini, wah ada apa ini? Simak faktanya di sini. Rivalitas panjang antara Persija Jakarta dan Persib Bandung memang sudah menjadi bagian dari sepak bola Indonesia. Namun kali ini, sang macan Kemayoran harus mengakui keunggulan sang setru abadi, Persib.
Klub asal ibu kota mesti berlapang dada karena Persib kembali menunjukkan dominasinya di kancah sepak bola nasional. Musim ini, Maung Bandung sukses merebut gelar juara Liga 1 yang sekaligus menjadi gelar keempat dalam sejarah mereka di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Gelar-gelar tersebut diraih pada musim 1995, 2014, 2024, dan terbaru di 2025, yang artinya 4 bintang kini resmi menghiasi lambang kebanggaan Persib. Di sisi lain, Persija tercatat baru 2 kali menjadi kampiun Liga 1, yakni pada musim 2001 dan 2018. Itu artinya sudah 7 tahun lamanya mereka belum kembali mencicipi gelar juara, sebuah catatan yang tak luput dari perhatian publik sepak bola tanah air. Menariknya, pengakuan terhadap performa Persib datang dari salah satu legenda Persija sendiri, Bambang Pamungkas. Dalam sebuah pernyataan yang mencerminkan sportivitas sejati, pria yang akrab disapa BP ini dengan rendah hati menyatakan, "Harus mengakui kalau Persib adalah tim terbaik meski hati saya merah," ujar BP. Sebuah pengakuan yang tentu saja menjadi sorotan mengingat rivalitas panjang kedua klub ini. Namun, di atas lapangan, fakta tetaplah fakta dan Persib memang menunjukkan performa luar biasa, bahkan meraih 3 gelar Liga 1 hanya dalam 10 tahun terakhir. Lalu, bagaimana menurut kamu, Bobotoh dan Jakmania? Apakah dominasi Persib saat ini akan terus berlanjut? Atau Persija akan bangkit untuk mengejar? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Gerak satset, manajemen harus segera dilakukan. Persib Bandung datangkan Jackson Irvin, pemain asal Australia, untuk menggantikan peran Tyrone Del Pino yang hijrah ke Malut United di kontrak 3 tahun ke depan. Jadi tuntutanku, usai statistiknya musim ini begitu menawan. Penasaran kan? Langsung tonton video ini sampai kelar. Kepergian Tyrone Del Pino ke Malut United menjadi kehilangan besar bagi Persib Bandung jelang musim baru BRI Liga 1 2025-2026. Gelandang asal Spanyol itu musim lalu menjadi motor serangan Maung Bandung dengan kontribusi krusial di lini tengah. Kini, Persib harus bergerak cepat mencari pengganti sepadan. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Jackson Irvin. Jackson Irvin bukan nama asing di kancah sepak bola internasional. Gelandang asal Australia itu musim lalu tampil konsisten bersama FC St. Pauli di Bundesliga, sekaligus menjadi kapten tim yang berhasil promosi dari 2 Bundesliga. Meski berposisi sebagai gelandang tengah, peran Irvin sangat vital. Tidak hanya dalam bertahan, tetapi juga dalam membangun serangan. Secara statistik, Irvin mencatat 33 penampilan bersama FC St. Pauli di musim 2024-2025. Ia dikenal sebagai pemain dengan jarak tempuh tertinggi di skuad, mencerminkan kapasitas fisiknya yang luar biasa. Ia juga mencatat sejumlah assist penting yang berkontribusi terhadap stabilnya lini tengah St. Pauli selama musim berjalan. Hingga akhir musim, ia telah mengoleksi total 117 penampilan dan 15 gol untuk klub tersebut sejak bergabung pada 2021. Bandingkan dengan Tyrone Del Pino yang musim lalu mencetak 21 gol dan sejumlah assist dalam 32 laga bersama Persib. Tyrone lebih berorientasi menyerang, sedangkan Irvin berkarakter box to box. Meski berbeda tipe, kontribusi Irvin dalam hal mobilitas, pressing, dan distribusi bola bisa memberi warna baru dalam permainan Persib, apalagi jika diduetkan dengan Bergoinho yang lebih ofensif. Kelebihan lain Irvin adalah pengalaman internasionalnya.
Ia telah tampil di berbagai kompetisi top Eropa dan menjadi bagian penting timnas Australia di Piala Dunia dan ajang AFC. Kepemimpinan yang ia bawa di ruang ganti maupun di lapangan bisa menjadi faktor pembeda di Persib yang kini tengah membangun kembali soliditas tim pasca kepergian beberapa pilar. Persib juga membutuhkan sosok yang mampu menjaga ritme permainan dan menyeimbangkan transisi dari bertahan ke menyerang. Jackson Irvine memiliki semua kriteria itu. Ia bukan hanya gelandang pekerja keras, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan dan mampu membawa bola dari kedalaman ke area lawan secara efektif. Dengan kombinasi pengalaman, daya tahan fisik, dan kecerdasan taktik, Jackson Irvine adalah pilihan rasional sekaligus strategis untuk Persib Bandung. Jika transfer ini bisa diwujudkan, Maung Bandung tidak hanya mendapatkan pengganti yang setara untuk Tyrone Del Pino, tetapi juga figur pemimpin yang bisa memperkuat mental tim di tengah padatnya kompetisi musim depan. Alhamdulillah, doa bobotoh terkabulkan. Resmi diumumkan beberapa jam yang lalu oleh media nasional. Sponsor kelas dunia resmi gabung Persib. Persija jelas gak mampu ini. Hahaha. Siapakah mereka? Temukan faktanya berikut. Menyambut musim kompetisi 2025-2026, Persib Bandung membuat gebrakan penting. Klub kebanggaan Kota Kembang ini resmi menggandeng Kelme, merek aparel olahraga asal Spanyol, sebagai penyedia jersey dan perlengkapan resmi tim. Namun, kerjasama ini bukan sekadar soal pergantian aparel. Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa Persib sedang memantapkan diri sebagai klub modern yang siap bersaing di level nasional maupun internasional. Kolaborasi dengan Kelme bukan hanya tentang pergantian brand, tetapi tentang komitmen Persib untuk terus naik kelas, tegas Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat dalam pernyataannya Selasa 29 Juli 2025. Tak hanya soal kualitas teknis, Adit juga menekankan pentingnya dimensi emosional dari kolaborasi ini bagi seluruh bobotoh. Baik dalam kualitas aparel yang dikenakan pemain, dalam tampilan visual yang profesional, maupun dalam nilai emosional yang dirasakan bobotoh. Kami ingin setiap orang yang mengenakan jersey ini merasa menjadi bagian dari perjuangan, dari identitas, dan dari masa depan Persib. Musim ini, Persib mengusung tema besar City of Champions, sebuah tema yang mencerminkan bahwa Bandung bukan hanya markas tim juara, tetapi juga rumah bagi orang-orang tangguh dan penuh semangat. Persib adalah sang juara, tapi lebih dari itu, Bandung adalah kota para juara. Kolaborasi ini merayakan semangat itu dalam bentuk, warna, dan desain yang menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, ucap Adit. Desain jersey terbaru Persib menurutnya dirancang untuk mewakili semangat juang bobotoh dimanapun mereka berada, dari stadion hingga jalanan, dari tribun hingga layar kaca. Nah, bagaimana menurut kamu bobotoh? Apakah kerjasama dengan Kelme ini menjadi langkah tepat menuju masa depan yang lebih gemilang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantap! Makin yakin menang lawan klub Australia. Frans Putros di luar dugaan buat pernyataan jujur begini usai rasakan atmosfer latihan di Kota Bandung. Ungkap satu kejutan spesial. Wah, apa nih? Yuk saksikan semuanya di sini. Pemain anyar Persib, Frans Putros, akhirnya merasakan atmosfer latihan di Kota Bandung. Selasa 29 Juli 2025, gelandang internasional asal Irak itu menjalani sesi latihan perdananya di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung, GBLA.
Putros yang sebelumnya bergabung bersama tim saat pemusatan latihan di Thailand mengaku langsung merasa nyaman dengan suasana barunya di Persib. Kami tiba 2 hari lalu di Bandung. Sejauh ini saya merasa baik. Saya sudah melihat sedikit kota ini dan hari ini melihat stadion dan lapangan latihan. Jadi semuanya bagus, ujar Putros dengan ekspresi positif. Pemain berpaspor Irak ini mengungkapkan bahwa dirinya sudah cukup familiar dengan Persib sejak musim lalu. Saat itu, Putros yang membela Port FC di ajang AFC Champions League 2 sempat bertemu langsung dengan Persib di lapangan. Saya juga sempat berbicara dengan baik bersama Coach Bojan. Bagi saya, ini adalah klub besar di Asia, juara Liga 2 kali sekarang. Mereka juga tampil bagus tahun lalu di Liga Champions. Ini klub terbesar di Indonesia. Jadi bagi saya mudah untuk memilih karena saya sedang berstatus bebas transfer. Saya sangat antusias berada di sini, tuturnya. Kehadiran Putros tentu jadi warna baru di lini tengah Maung Bandung. Dengan pengalamannya di level internasional dan pengakuannya terhadap reputasi besar Persib, banyak harapan tertuju pada kontribusinya musim ini. Nah, bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Frans Putros bisa menjadi kunci baru di lini tengah Persib? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam di final. Gerald Vandenburg minta maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, meminta maaf usai tim Merah Putih kalah dari Vietnam pada laga final ASEAN Cup U23 2025. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29 Juli 2025), Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam. Gol semata wayang Vietnam dicetak oleh Nguyen Chong Phuong pada menit ke-37. Selama pertandingan, Timnas U23 Indonesia mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sayangnya beberapa peluang yang hadir dari Jens Raven DKK gagal membuahkan gol. Walhasil, Timnas U23 Indonesia gagal menjadi juara di turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23. Adapun bagi Vietnam, mereka berhasil mempertahankan gelar juara ASEAN Cup U23. Sebelumnya mereka telah sukses menjadi juara pada edisi 2023. Terima kasih semuanya. Saya meminta maaf untuk kekalahan ini, ucap Gerald Vandenburg kepada awak media. Juru taktik asal Belanda itu menilai laga melawan Vietnam tidak mudah. Timnas U23 Indonesia seperti kesulitan menghadapi Vietnam yang bermain lebih bertahan. Sejujurnya para pemain telah melakukan yang terbaik, ucap Gerald Vandenburg. Pelatih berusia 61 tahun itu bangga dengan para pemain Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, kekalahan ini merupakan kemenangan yang tertunda. Memang terkadang kami kalah dan terkadang kami menang. Tapi kami akan mempersiapkan diri untuk turnamen selanjutnya, ucap Gerald Vandenburg. Terdekat, Timnas U23 Indonesia akan berlaga pada kualifikasi Piala Asia U23 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 39 September 2025. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup J bersama Korea Selatan, Makau, Laos. Supporter benar-benar mendukung kami. Mereka tahu bahwa kami sudah menunjukkan segalanya. Mereka tahu kami juga ingin memenangkan pertandingan. Mereka juga sudah membuktikan bahwa mereka selalu mendukung kami, kata Gerald Vandenburg. Bikin kaget.
Respons mengejutkan Erick Thohir usai Timnas U23 gagal juara ASEAN Cup 2025 di kandang sendiri. Akan ada keputusan dahsyat lagikah seperti saat memecat Coach Shin Tae-yong? Jakarta final ASEAN Cup U23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, Selasa 29/7/2025. Berakhir dengan kesedihan mendalam bagi publik sepak bola Indonesia. Timnas U23 Indonesia harus menerima kekalahan pahit dari Vietnam dengan skor tipis 0-1 dan gagal menjadi juara meskipun tampil sebagai tuan rumah di hadapan puluhan ribu supporter fanatik. Harapan tinggi yang menggelora sejak awal turnamen berubah menjadi keheningan yang menyayat. Gol tunggal Nguyen Chong Phuong di menit ke-37 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga penuh tensi itu. Meski Jens Revan dan kolega berjuang mati-matian hingga peluit akhir, keberuntungan tak berpihak pada Garuda Muda malam itu. Atmosfer Stadion GBK sebenarnya memberikan semangat luar biasa. Lebih dari 70.000 supporter memenuhi tribun menciptakan lautan merah putih dan sorakan yang bergemuruh. Namun dukungan masif itu tidak mampu mengubah nasib. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dalam duel yang sengit dan syarat gengsi. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan karena datang setelah perjalanan luar biasa sepanjang turnamen. Di fase grup, Indonesia tampil impresif. Mereka meraih kemenangan atas Brunei Darussalam dan Filipina, serta bermain imbang melawan Malaysia. Dengan 7 poin, Indonesia keluar sebagai juara grup A. Langkah mereka berlanjut ke semifinal menghadapi Thailand, yang berakhir dengan drama adu penalti setelah imbang 1-1 di waktu normal. Garuda Muda menang 7-6 dalam babak tos-tosan tersebut, dan tiket final pun dikantongi dengan penuh perjuangan. Namun mimpi menjadi juara ASEAN Cup U23 untuk pertama kalinya harus pupus di tangan Vietnam. Di balik euforia yang berangsur redup, publik bertanya-tanya bagaimana respons Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apakah akan ada langkah tegas seperti saat ia mencopot pelatih Shin Tae-yong di masa lalu? Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, perjuangan Garuda Muda tidak boleh diabaikan hanya karena hasil akhir yang tidak sesuai harapan. Terima kasih untuk pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U23 Indonesia yang sudah bekerja keras dalam ASEAN Cup U23 2025, ujar Erick Thohir. Erick juga menyampaikan rasa hormat kepada supporter yang hadir langsung mendukung Timnas selama 5 laga di turnamen ini. Data resmi menyebutkan hampir 100.000 orang datang memberikan dukungan penuh sejak laga pembuka hingga partai final. Terima kasih kepada supporter yang selalu setia berdiri mendukung Timnas U23 Indonesia. Apapun hasil yang diraih, kami akan selalu mendukung, lanjutnya. Namun pernyataan Erick ini tak lantas membuat tensi mereda. Publik mulai berspekulasi apakah Erick akan mengambil langkah ekstrem seperti yang ia lakukan pada pelatih Timnas senior sebelumnya. Meski tidak menyebutkan adanya evaluasi besar, nada Erick terdengar menahan sesuatu yang lebih dari sekadar pernyataan formal. Meski gagal juara, perjuangan Garuda Muda belum berakhir. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan kembali berlaga pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam kompetisi tersebut, Indonesia tergabung dalam grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Seluruh pertandingan akan digelar pada 39 September 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Erick menegaskan bahwa kekalahan dari Vietnam bisa menjadi pelajaran penting jelang laga-laga krusial di kualifikasi nanti. Ia menganggap momen ini sebagai kesempatan evaluasi dan pembenahan, bukan sebagai akhir dari segalanya.
Ini akan menjadi pengalaman berharga bagi kami sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September mendatang, tutupnya. Kini semua mata kembali tertuju pada langkah Erick Thohir dan PSSI. Apakah mereka akan tetap mempercayai tim pelatih yang ada? Atau justru akan ada manuver mengejutkan seperti saat pergantian pelatih kepala di masa lalu? Satu hal yang pasti, drama sepak bola Indonesia belum usai. Dan seperti biasanya, kejutan bisa datang kapan saja dari arah yang tak terduga.